Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini masih dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Immanuel. Kita sama-sama tahu kata Immanuel ini merupakan nama yang diberikan kepada Yesus yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Nah, Immanuel sendiri ini berarti Tuhan beserta kita, saudara. Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami arti sebenarnya daripada Immanuel. Sebab ada sebagian orang yang bertanya-tanya, kalau Tuhan beserta kita, waktu saya ada di dalam masalah, Tuhan di mana? Waktu saya ada di dalam sakit penyakit, Tuhan di mana? Waktu saya kekurangan, waktu saya sedang kesusahan, saya butuh pekerjaan, saya butuh pertolongan, di manakah Tuhan? Seakan-akan Tuhan tidak pernah kelihatan. Yesus sendiri sudah naik ke sorga, sedangkan saya ditemani siapa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benak beberapa orang. Nah, oleh karena itu kita pada pagi hari ini akan memahami arti sebenarnya daripada Immanuel. Immanuel yang sebenarnya itu tersirat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Saya bacakan kepada kita, bagi kita semua, berkata demikian, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi Bapak Ibu, berarti kuasa Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita sadar atau tidak, ternyata Immanuel itu selalu beserta dengan kita. Pada waktu Yesus akan disalib, dia berkata, dia menitipkan pesan kepada murid-muridnya bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia Bapa akan memberikan kepadamu, kepada kita semua, seorang penolong yang lain. Nah, seorang penolong yang lain itu bukan second grade, bukan kualitas yang di bawah Yesus, tidak. Bukan yang kuasanya di bawah Yesus, tidak. Bahkan yang diberikan ini sama derajatnya, sama kuasanya, sama pangkatnya dengan Yesus. Jadi yang diberikan ini seorang penolong yang lain, bukan ajudan, bukan seorang wakil, bukan. Tetapi yang diberikan ini adalah roh, kuasa yang ada di dalam Yesus. Dia, Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia ini penolong yang lain, kuasa ini menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi Immanuel yang sebenarnya adalah Tuhan itu ada beserta dengan kita. Kuasanya itu beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Seringkali kita tidak sadar akan hal ini. Seringkali kita bertanya-tanya sebab kita tidak tahu konsep Alkitab mengenai Immanuel. Kita tidak tahu dan kita tidak mengerti Immanuel yang sebenarnya menurut Alkitab bagi kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini mari kita rubah konsep berpikir kita bahwa waktu saya sedang ada dalam masalah, waktu saya sedang ada di dalam suatu keadaan yang tidak baik, Immanuel itu ternyata ada. Puji Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penyebab kenapa kita tidak merasakan Immanuel. Nah, waktu seseorang mulai bertanya, Tuhan di manakah engkau? Tuhan jawab gak sih doa saya? Tuhan dengar gak sih doa saya? Nah, ini ciri-ciri bahwa orang ini tidak merasakan Immanuel. Orang ini tidak merasakan penyertaan Tuhan, tidak merasakan kuasa Tuhan. Nah, apa penyebabnya? Penyebab tidak merasakan Immanuel yang pertama adalah kekhawatiran. Bapak Ibu, ada satu pribadi yang jelas-jelas melihat ada kuasa Tuhan, ada pribadi Tuhan di hadapannya. Tetapi kemudian karena kekhawatiran, dia kehilangan mujizat. Matius pasal 14 ayat 29 sampai dengan 30 berkata demikian. Kata Yesus,
Kata Yesus kepada siapa? Kepada Petrus. Kata Yesus kepada Petrus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat yang ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Seringkali ini yang ada di dalam kehidupan kita. Waktu kita sedang beribadah, kita dengar firman, kita dikuatkan. Tetapi begitu kita menghadapi masalah, kita pulang dari gereja, kemudian ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, ada masalah yang menimpa kita, kemudian kita mulai takut, kita mulai khawatir. Kita berkata, Tuhan tolonglah aku. Padahal kita lupa bahwa sebelumnya Tuhan sudah menolong kita. Masa sekarang Tuhan tidak menolong kita, saudara? Nah, ini yang terjadi kepada Petrus. Sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Karena seorang Yesus ada di hadapannya. Dan dia merasakan mujizat. Mujizat apa? Dia berjalan di atas air. Dibandingkan teman-temannya yang ada di dalam perahu, dia mengalami mujizat. Tetapi karena ketakutan, karena kekhawatiran, maka ia mulai tenggelam. Jadi, waktu kita tidak merasakan kuasa Tuhan, waktu kita tidak merasakan Immanuel itu penyebab utamanya yang pertama adalah kekhawatiran. Hati-hati Bapak Ibu, kekhawatiran itu mematikan iman. Penyebab yang kedua kita tidak merasakan Immanuel adalah tidak fokus. Tidak fokus kepada apa Bapak Ibu? Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tidak fokus kepada apa Bapak Ibu? Tidak fokus kepada firman. Tidak fokus kepada firman. Kalau kita punya firman, kita punya iman. Tetapi kalau kita tidak punya iman, kita tidak akan melihat mujizat. Karena satu-satunya perangkat kita, satu-satunya alat kita untuk menerima mujizat, menerima pertolongan Tuhan adalah iman Bapak Ibu. Jadi hati-hati, waktu kita tidak fokus kepada firman, waktu kita tidak fokus lagi kepada firman, kita kehilangan iman. Disitulah kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, kita tidak merasakan pertolongan Tuhan, tidak merasakan kuasa Tuhan beserta dengan kita. Kita tidak merasakan Immanuel itu ada beserta dengan kita. Oleh karena itu pasti kita akan bertanya-tanya, waktu saya sakit Tuhan, waktu saya kekurangan, Tuhan di mana? Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini mari kita sadar kembali, hati-hati. Waktu kita tidak merasakan Immanuel, mari kita cek hati kita, mari kita cek kehidupan kita. Jangan-jangan ada kekhawatiran di dalamnya. Jangan-jangan kita sudah tidak fokus kepada firman sehingga kita kehilangan iman. Nah, oleh karena itu kesimpulan pada pagi hari ini adalah Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Immanuel selalu ada beserta dengan kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kuasa, saudara. Kuasa yang ada di dalam Yesus itu menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Oleh karena itu jangan takut, jangan khawatir, tetap fokus kepada firman supaya iman kita kuat, teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan, hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami percaya Immanuel, Tuhan selalu ada beserta dengan kami, kuasa-Mu ada beserta dengan kami. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kalau ada yang sakit kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan saat ini juga Tuhan. Kalau ada yang berkekurangan saat ini juga Tuhan, cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan, hari yang dilimpahkan oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Allah kami ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kau beserta